Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rizky Ramadhani. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai e-government, bukti kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan desa. Selanjutnya, namun sebelum membahas mengenai penerapan e-government dalam sistem pemerintahan desa, sebelum itu kita untuk mempelajari definisi e-government terlebih dahulu. Menurut Bank Dunia, e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintahan seperti Wide Area Network atau WAN Internet, mobile computing yang dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan masyarakat, dunia usaha, dan instansi pemerintah lainnya. Kemudian menurut Depkominfo, mendefinisikan e-government adalah layanan publik yang diselenggarakan melalui situs pemerintahan di mana domain yang digunakan juga menunjukkan domain pemerintah Indonesia, yakni go.id. Kemudian menurut The World Bank Group, e-government ialah sebagai upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik. Kemudian menurut Clay G. Westlath, e-government adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemerintah yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudian fasilitas layanan terhadap masyarakat umum, dan membuat pemerintah lebih bertanggung jawab kepada masyarakat. Jadi inti dari semuanya adalah e-government adalah penerapan TIK ke dalam sistem pemerintahan. Oke, selanjutnya manfaat penggunaan TIK dalam e-government. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi. Penggunaan TIK dapat meningkatkan efisiensi dalam berbagi data atau informasi di dalam maupun antar pemerintah. Penggunaan TIK juga dapat meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan dan penyampaian data, penyediaan informasi dan komunikasi. Begitu pula dalam memproses tugas dan operasi administrasi publik. Yang kedua, meningkatkan pelayanan. Penggunaan TIK dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam menggunakan layanan publik, masyarakat tidak perlu mengetahui struktur dan hubungan kompleks di balik layanan yang diberikan oleh pemerintah. Yang ketiga, membantu mencapai suatu kebijakan tertentu. Penggunaan TIK dapat membantu menyosialisasikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat sehingga pihak-pihak terkait dapat berbagi ide dan informasi terkait dengan suatu kebijakan tertentu. Yang keempat, membantu kontribusi terhadap kebijakan ekonomi. Penggunaan TIK dalam e-government dapat mengurangi korupsi, meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan terhadap pemerintah. Pemerintah juga dapat melakukan penghematan melalui proses administrasi dan penyediaan informasi berbasis TIK. Yang kelima, meningkatkan kontribusi terhadap reformasi. Penggunaan TIK telah mengubah atau mereformasi berbagai bidang, seperti memperbaiki transparansi dan fasilitas berbagai informasi. Yang terakhir, meningkatkan kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakat. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan good governance melalui peningkatan transparansi, mengurangi korupsi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintah. Begitu pula jika aspirasi dan pendapat masyarakat dapat difasilitasi atau ditampung dalam media berbasis teknologi informasi yang digunakan oleh pemerintah. Selanjutnya, terdapat 4 tipe aplikasi relasi e-government. Yang pertama, Government to Citizen atau G2C. Pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat atau rakyat. Dengan kata lain, tujuan utama dari dibangunnya aplikasi e-government bertipe G2C adalah untuk mendekatkan pemerintah
dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan layanan sehari-hari. Aplikasi G2C ini merupakan aplikasi e-government yang paling umum, yaitu di mana pemerintahnya dekat dengan masyarakat. Yang kedua, e-government to business atau G2B. Perusahaan-perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang mendukung bisnis proses perusahaan tersebut yang dimiliki oleh pemerintah. Diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta. Yang ketiga, government to governments atau G2G. Kebutuhan untuk berinteraksi antar pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar entiti-entiti negara atau masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain. Yang keempat, government to employee atau G2E. Aplikasi e-government juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintah yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayanan publik agar memudahkan warga negara dalam mendapatkan pelayanan. Dengan menyadari adanya bermacam-macam tipe aplikasi tersebut, maka terlihat fungsi strategis dari berbagai aplikasi e-government yang dikembangkan oleh sebuah negara. Keberadaannya tidak hanya semata untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakat, namun lebih jauh lagi untuk meningkatkan kualitas dan penyelenggara pemerintah sebuah negara, yang pada akhirnya bermuara pada kemajuan negara itu sendiri. Selanjutnya, manfaat penerapan e-government. Manfaat e-government sendiri terbagi menjadi 3, yaitu 1. Untuk dapat memberbagi sebuah kualitas layanan dari pemerintah pada para stakeholder. Yang utama ialah dalam hal-hal kinerja efektivitas dan juga efisiensi pada berbagai bidang kehidupan bernegara. Yang kedua, supaya meningkatkan transparansi kontrol dan juga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah, yakni di dalam sebuah rangka penerapan konsep good corporate governance. Yang ketiga, agar dapat mengurangi dan dengan signifikan total dari biaya administrasi, relasi beserta interaksi yang juga dikeluarkan oleh pemerintah untuk kepentingan dari aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, pembahasan mengenai e-government dalam penerapan pemerintahan desa. Kita sendiri mengetahui kemajuan teknologi adalah sebuah proses yang sangat besar dan merupakan hal yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk berbagai bidang dan tak terkecuali dalam sistem pemerintahan itu sendiri, yang menjadi pondasi keberlangsungan sebuah wilayah. Pemerintah sendiri yang paling maju dan banyak memiliki sarana dan prasarana berada di perkotaan, yang akhirnya pemerintahan desa tertinggal karena kendala tersebut. Kendala tersebut membuat program memperlakukan e-government bagi pemerintahan desa agar dapat menggunakan teknologi di dalam pemerintahan desa, sehingga diharapkannya kemajuan desa dalam tata kelola pemerintahan dapat terpenuhi dengan baik dan menjadikan desa tidak lagi dipandang sebagai wilayah yang tertinggal oleh kemajuan teknologi. Program e-government sendiri telah berlaku untuk berbagai pemerintahan desa yang mungkin tidak semua pemerintahan desa dapat melakukannya karena ada beberapa faktor seperti ketersediaan sarana dan prasarana, kemampuan SDA, serta wilayah yang sulit dijangkau oleh TIK itu sendiri. Pemberlakuan e-government sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat desa dan pemerintah desa itu sendiri. Mereka lebih dimudahkan dalam akses berbagai layanan kemasyarakatan, pencatatan sipil, dan sebagainya. Ini dapat dibuktikan bahwa e-government merupakan sebuah kemajuan digital yang dapat diakses dalam sebuah wilayah yang memenuhi faktor pendukung.
Pedesaan yang dulunya identik dengan pemerintahan desa yang tradisional kini beralih ke digital yang dapat mengelola berbagai kemajuan pemerintahan yang secara waktu dan efisien sangatlah terbukti, dan tata kelola dalam pedesaan akan dapat berlangsung dengan cepat. Juga yang artinya ketimpangan antara pedesaan dan perkotaan tidak ada lagi. Pada waktu lampau, masyarakat desa yang merasa kesulitan serta terbatasnya teknologi haruslah ke perkotaan terlebih dahulu untuk mengurus berbagai pendataan kependudukan. Namun sekarang dengan transformasi digital, kini masyarakat tidak perlu merasakan hal demikian. Akses mudah dan cepat kini bisa dirasakan dengan adanya e-government. Sekian dari pembahasan mengenai e-government dalam penerapan yang diterapkan oleh pemerintah desa. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.